Bersama saya Bena Rangkuti dalam Mustopo TV. Kita akan berbincang tentang hubungan internasional. Beberapa isu akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Dan beberapa hal ini menjadi catatan dunia, bahkan menjadi catatan dan pertanyaan bagi masyarakat. Seperti apa memelihara tentang hubungan nasional, hubungan internasional. Dan yang lebih hangat menjadi perbincangan adalah masalah Gaza, Palestina. Bagaimana kepedulian bangsa-bangsa negara-negara lain terhadap isu-isu tersebut. Baik pemirsa, di dalam Mustopo TV saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa siapakah beliau. Baik, beliau adalah Dr. Riantori, dosen senior hubungan internasional Kampus Mustopo Beragama. Dan beliau juga salah seorang direktur dari Indonesia Society for Middle East Studies di DKI Jakarta. Nah, seperti apa kiprahnya? Kita langsung saja sapa beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Sehat, alhamdulillah. Sehat semua, kita semua. Alhamdulillah, luar biasa begitu ya Pak ya, Iya. Kabarnya. Bapak, berbincang-bincang nih Pak Riantori ini, saya kupas sedikit, ini ada dua yang dicantumkan. Karena kalau dicantumkan semua, mohon maaf, ini nanti waktunya habis untuk menyebutkan jabatan Bapak nih. Iya, Pak Riantori, akhir-akhir ini hangat diperbincangkan nih mengenai isu internasional, hubungan internasional. Mengingat akhir-akhir ini Gaza, Palestina ini benar-benar menghangat dan terjadi beberapa demo untuk mengalirnya dukungan terhadap serangan-serangan tersebut. Dan akhir-akhir ini juga, dan ini baru ya, baru ini terjadi pada tanggal 22 Februari ini 2024, di mana rumah sakit di jalur Gaza ini diserang kembali. Sebelumnya ini kan ada keamanannya, pasukannya yang memang standby di sana. Tapi ketika pasukan ditarik kembali, ini serangan membabi buta kembali. Yang menjadi korban adalah seluruh masyarakat yang tidak bersalah, sipil yang tidak bersalah. Dari sisi kemanusiaan tentunya ini akan sangat memprihatinkan sekali dan miris sekali ya. Kalau melihat perkembangan isu hubungan internasional, Bapak nih, Bapak melihatnya seperti apa? Israel, bahkan juga serbuan terhadap rumah sakit, ini begitu menguras energi kita ya. Tanggapan Bapak seperti apa melihat kasus tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Ini memang sebuah isu yang harus menjadi PR kita bersama ya. Tidak hanya buat bangsa Indonesia, tapi juga buat bangsa seluruh dunia. Karena ini tadi yang seperti Ibu bilang, ini sangat mendalam sisi humanisnya. Tapi kalau saya boleh cerita sedikit, konflik Israel-Palestina ini sebenarnya awal mulanya kan sejak tahun 48, pada saat sebuah bangsa yang bernama Israel itu memproklamirkan diri bahwa dia mempunyai negara baru. Nah, masalahnya mereka memproklamirkan itu kan ada di sebuah tanah yang sudah dihuni oleh bangsa terdahulu, yaitu bangsa Palestina. Nah, seiring dengan perkembangan isu tersebut, ada banyak dukungan untuk masing-masing pihak. Nah, sayangnya dukungan untuk Israel itu lebih kuat karena dia didukung oleh bangsa Barat. Sementara Palestina lebih didukung oleh bangsa-bangsa Asia, termasuk oleh Indonesia. Nah, di titik ini menurut saya, seharusnya dunia internasional itu fair. Ketika kita mau mendukung, kita bukan hanya sekedar mendukung berdasarkan ras, berdasarkan agama apalagi. Nah, terkait dengan hal ini yang menurut saya kita patut banggakan sebagai bangsa Indonesia adalah kita mendukung Palestina bukan berarti kita satu agama Islam. Karena sekedar mengingatkan kita semua, di Palestina sana bukan 100% Islam. Itu bahkan ada saudara kita yang Nasrani sekitar 40%. Dan juga hubungan kita secara darah, kita bukan bangsa Arab. Kita adalah bangsa Asia. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sebagai bangsa Indonesia ternyata mempunyai sebuah filosofi yang luhur yang kita ambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, peninggalan para pendiri founding fathers kita, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak. Saya ulang lagi, adalah hak segala bangsa. Nah, dalam posisi ini terkait dengan konflik Israel-Palestina, Israel sudah memiliki negara, dia sudah proklamasi.
kenapa kok Palestina tidak boleh, bahkan semacam dihalang-halangi. Dan tadi yang seperti Ibu singgung juga, bahkan rumah sakit untuk yang mengobati para korban itu juga sampai harus dihancurkan. Nah, di titik itu menurut saya ini memang harus menjadi PR kita bersama nih, bahwa dukungan untuk Palestina itu mutlak adanya. Dan saya boleh tambahkan mengenai argumen saya nih terkait dengan dukungan ke Palestina adalah para Menlu kita ya, sebagai representasi dari negara itu tidak pernah sekalipun keluar dari semangat dukungan terhadap Palestina tersebut. Sejak dari Agus Salim, ya Pak Menteri Luar Negeri kita pertama yang luar biasa hebat itu, saya menjadikan beliau ini sebagai panutan ya, karena saya dari background HI. Karena beliau itu pendidikan resminya tidak tinggi, tapi beliau menguasai 12 bahasa asing. Menlu pertama kita itu. Sampai yang terakhir Ibu kita yang terhormat, Ibu Menlu Retno Marsudi, itu semuanya sangat-sangat concern terkait dengan tadi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena memang tidak enak sebagai bangsa yang dijajah gitu. Nah, apa yang dilakukan Indonesia ini menurut saya dalam konteks global ini seharusnya dijadikan sebagai pegangan, bukan kemudian mendukung bahwa Israel ini adalah ideologi sama kata bangsa Barat karena dia ideologinya demokrasi segala macam, sementara kalau Palestina itu ekstremis. Nggak begitu menurut saya harusnya melihat. Ini adalah sisi kemanusiaan, sisi kesetaraan, bahwa semua bangsa itu berhak untuk merdeka di dunia ini. Menurut saya itu komen saya. Dengan catatan tadi ya Pak, Bapak mengatakan bahwa Israel dukungannya begitu kuat, Palestina dari bangsa Barat lebih berkurang begitu ya, lebih kecil dukungannya. Nah, kita berbicaranya ke Indonesia deh nih. Kalau Indonesia sendiri, apa yang baiknya? Bentuk dukungan seperti apa untuk bisa memberikan support, dukungan yang lebih bermanfaat? Bapak sebagai, boleh dikatakan pengamat hubungan internasional juga nih. Kalau ada strategi tertentu begitu? Kalau dari segi bangsa, nyata, Pak, dari segi bangsa kita, nyata. menurut saya, kita tidak usah pertanyakan. Baik dari segi level pemerintah, tadi saya sudah singgung. Para Menlu kita di forum-forum internasional itu selalu menyuarakan bahwa terjadi sebuah ketidakadilan terhadap bangsa Palestina, tanpa kemudian kita mendiskreditkan Israel secara kebangsaan ya, tapi kita mendiskreditkan mereka dari segi perlakuan mereka, sikap mereka. Dari sisi masyarakat nggak usah ditanya lagi betapa banyaknya komunitas-komunitas yang mengumpulkan dana, baik itu yang berupa LSM atau dari masjid-masjid atau dari bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim juga sering mengadakan kumpul-kumpul donasi. Jadi saya pikir kalau dari sisi Indonesianya itu tidak perlu dipertanyakan. Cuma masalahnya tadi bahwa dukungan untuk Israel ini itu tidak signifikan. Karena Israel ini didukung oleh bangsa Barat yang tentu saja dia secara kapasitas sudah lebih bagus, secara ekonomi, secara militer. Kalau Palestina kan didukung oleh negara-negara Asia atau negara-negara di Middle East. Walaupun terakhir kita berharap besar ini yang dilakukan oleh Afrika Selatan ketika mengajukan tuntutan bahwa Israel melakukan pelanggaran hukum internasional di International Court of Justice ya, beberapa bulan belakang ini. Semoga ini bisa menjadi momentum bagus. Tapi lagi-lagi International Court of Justice itu adanya di Eropa, dan hakim-hakimnya kebanyakan adalah bangsa Barat. Walaupun apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan ini dan juga disupport oleh bangsa kita, oleh Ibu Menlu Retno Marsudi, tapi kalau tidak kemudian mendapatkan support yang besar dari bangsa Barat, kemungkinan besar ya akan seperti ini terus. Tidak akan pernah selesai begitu maksudnya? Ya bisa dikatakan begitu, walaupun kita tidak boleh patah semangat. Ingat dari tahun 48, sekarang udah 2024. Satu-satunya konflik yang sampai sekarang ini berkepanjangan itu adanya di Timur Tengah, gitu, Israel Palestina. Yang belum selesai dari tahun 48 sampai sekarang. Ya Pak, pertanyaan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa negara-negara Middle East ya, termasuk Asia, termasuk Indonesia, ini kalau dia sudah mendukung dan mensupport, tetapi negara-negara Barat juga kurang memberikan perhatian dan dukungan, bukan tidak mungkin masalah ini masih tetap seperti sekarang. Nah,
bentuk dukungan-dukungan termasuk Indonesia yang sering mengadakan demo besar-besaran hampir di seluruh provinsi, bahkan besar-besaran. Beberapa waktu lalu di Jakarta ya, di Silang Monas itu ribuan lautan manusia mendukung terhadap Palestina. Apakah itu bentuk salah satu strategi dukungan yang berdampak terhadap hasilnya nanti pada Palestina, kemerdekaannya mungkin, atau ada hal-hal lain, Pak? Ya, saya setuju bahwa apa yang dilakukan itu ada dampaknya. Cuma secara common sense kan kita maunya dampaknya itu besar. Kalau kemudian hanya sekedar demo terus kemudian dianggap angin lalu, bukan berarti kita menganggap itu sia-sia. Bagus, ada dampaknya, tapi ya terus apa gitu? Mau kita tunggu sampai kapan? Nah, sebaiknya menurut saya yang harus dilakukan ini adalah tadi pesan saya, dan saya sebagai akademisi, saya akan terus menggunakan kemampuan akademisi saya melalui tulisan, melalui seminar, untuk mendorong. Saya dari kampus Mustopo, hubungan internasional, alhamdulillah sejauh ini hubungan internasional, program studi hubungan internasional Mustopo bagus gitu, sehingga jadi kalau mengadakan seminar kita bisa kolaborasi dengan fakultas atau kampus-kampus lain. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini mendorong isu-isu perjuangan Palestina ini suatu saat akan mendapatkan momentum yang besar. Kalau demo itu kan dia bersifatnya massa ya, di luar dari konteks yang bersifat negara, karena dia lebih ke arah gerakan sipil. Tapi kalau melalui perjuangan di level negara itu akan jauh lebih kuat. Yang sudah dilakukan oleh Ibu Menlu kita di forum-forum internasional, PBB sudah bagus. Nah, satu lagi yang kita bisa dukung adalah lewat suara dari kaum akademisi, yang itu bisa membentuk kolaborasi lintas universitas di dunia, universitas di Amerika, universitas di Eropa, yang kemudian nanti akan menjadi suara besar yang insya Allah sih nanti akan bisa didengar. Selain seminar, buku, artikel, jurnal-jurnal, apa yang tadi Pak Rianto katakan, bentuk apa lagi yang kemungkinan bisa menggaung lebih tinggi bentuk dukungannya? Apakah mungkin lebih kepada mahasiswanya juga nanti ada cara-cara tertentu dari pemikiran-pemikirannya? Karena selaku akademisi ini membutuhkan kontribusi yang benar-benar pakai logika juga ya, bukan hanya pakai perasaan. Apalagi kira-kira Pak? Ini pertanyaan menarik nih. Kira-kira untuk bisa lebih mendorong lebih jauh gitu ada kontribusi yang lebih tinggi. Sekarang kita hidup kan di zaman digital. Yes. Nah, ini juga saya mau share pengalaman pribadi yang mungkin bisa menjadi pengalaman atau kabar baik buat kita semua gitu. Saya adalah dosen di kampus Mustopo, kampus swasta. Walaupun kampus saya ini terkenal, tapi kan nggak besar-besar banget. Tapi alhamdulillahnya saya bisa bikin buku. Ini tanggal 22, ini nanti sore buku saya tiba nih dari Inggris. Saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya dari seluruh dunia, dari Asia Timur, dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, untuk bikin buku judulnya Becoming Pro-Palestinian, menjadi orang-orang yang pro-Palestina. Nah, itu dari mana ternyata? Saya punya jejaring tadi, digital. Jejaring medsos. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan mahasiswa kita, itu akan jauh lebih menggelinding seperti bola salju. Dan memang saya berencana akan membuat dengan Bapak Rektor kami nih di Universitas Mustopo, kami akan ajak kampus-kampus lain berkolaborasi untuk bikin bedah buku. Sehingga isu ini kemudian nanti akan menggelinding terus seperti layaknya bola salju. Awalnya kecil, mungkin sebesar bola tenis, tapi kemudian ketika dia menggelinding terus, dia akan menjadi sebesar rumah, sebesar gedung. Nah, itulah yang kami harapkan. Sebab kalau kita tidak melakukan ini, hanya sekedar demo-demo, terus kemudian berhenti, ada kemudian penyerangan lagi oleh Israel, ada bangsa Palestina meninggal lagi, demo lagi, itu suatu saat bangsa Palestina ini bisa habis. Dan kita turut menanggung hal negatif tersebut. Oleh karena itu sebelum itu terjadi, kita harus terus gaungkan ini. Dari kacamata kaum akademisi, saya kaum akademisi tentu saja harus lewat jalur akademisi. Tentu saja kita berharap dunia internasional lewat Dewan Keamanan juga punya kekuatan politik internasional, militer, tapi itu di luar ranah saya. Dalam konteks akademisi, saya pribadi melalui kampus saya yang tercinta ini akan menggaungkan isu ini supaya nanti terjadi kesetaraan bahwa bangsa Palestina
itu setara dengan bangsa lain, termasuk dengan bangsa Israel, dan mereka bisa hidup bersama. Itu harapan saya sih sebagai akademisi HI. Kampus Mustofa TV tentunya peduli terhadap hubungan internasional, peduli terhadap kemanusiaan saudara-saudara kita yang saat sekarang ini menderita, saudara-saudara kita di Palestina sana yang membutuhkan uluran tangan. Kontribusi Mustofa Kampus, kontribusi Mustofa TV tentunya, dan juga Universitas Mustofa Beragama mempunyai pemikiran-pemikiran yang tentunya luar biasa. Mulai dari pimpinannya sampai kepada para mahasiswanya diharapkan untuk terus bisa berkontribusi. Kira-kira kontribusi apa lagi, pemikiran apa lagi dari sisi akademisi yang akan terus disumbangkan untuk menjaga hubungan internasional dan juga untuk mempunyai empati terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Ikuti perbincangannya tentunya sesaat lagi. Pemirsa, masih di Mustofa TV dan bersama saya Bena Rangkuti. Kita lanjutkan perbincangan kita. Seperti apa kontribusi akademisi? Apakah juga membuka pemikiran atau ide masukan dari seluruh mahasiswa dan masyarakat umum untuk bisa nanti dijembatani dan juga disampaikan melalui Mustofa TV dan juga melalui akademisi-akademisi di Mustofa Beragama. Baik, Pak Riantori, kira-kira apa lagi nih pemikiran yang mungkin ada bombastis, out of the box begitu, untuk bisa nantinya benar-benar membuka pemikiran-pemikiran masyarakat yang lainnya untuk bisa lebih aware menyumbangkan pemikirannya? Ya, baik, terima kasih. Saya bisa tambahkan bahwa memang di dunia akademisi ini kan biasanya dosen ya. Yang bisa bersuara kencang, tapi kita sekarang hidup di zaman digital, di zaman medsos, sehingga ujung tombak kedua adalah para mahasiswa itu sendiri. Saya bisa berikan sebuah contoh konkret nih. Di Israel sana ada universitas, bahkan di Gaza sana juga bangsa Palestina punya universitas. Ternyata sesama mahasiswa itu mereka tuh punya hubungan semacam kelompok diskusi. Mereka yang berdarah Yahudi, Israel Yahudi, dengan anak-anak Palestina yang berdarah Arab itu ternyata punya kelompok. Itu namanya disebutnya New Friends ya, dalam bahasa Inggrisnya disebutnya New Friends. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah hal yang menarik ketika kita bisa mencoba mencari solusi terkait Israel Palestina ini bukan dari kacamata politik internasional lagi atau dari kacamata militer, tapi bagaimana kita mengembangkan sebuah empati dari kalangan anak muda mereka yang mereka itu lahir sebelum pecahnya konflik tahun 48. Dan di situ juga mahasiswa-mahasiswa, anak-anak kita yang cerdas di Indonesia itu bisa ikut berkolaborasi. Karena ini adalah sebuah media sosial yang dengan modal gadget, kita bisa langsung terhubung dengan mereka di luar sana. Itu menurut saya akan sangat keren sekali itu. Mencoba mencari solusi lewat kampus dengan kacamata akademis. Lewat para mahasiswa kita. Itu menurut saya sebuah terobosan yang bagus. Cuma masalahnya sekarang ketika di bangku kuliah, dosen-dosennya itu mengenalkan nggak dengan adanya fenomena itu gitu. Atau dengan adanya semacam kerjasama level mahasiswa, level pemuda yang ada di Israel dan Palestina sana. Kalau anak-anak kita mungkin tidak dikenalkan, mungkin juga jadi agak terlambat atau nggak tahu. Tapi kalau sejari awal dan saya berkomitmen akan mengenalkan itu, maka mungkin anak-anak kita yang cerdas itu akan ada yang tergerak dan dia bisa ikut bergabung. Nah, disitulah kita berarti punya kontribusi yang konkret, yang signifikan itu. Betul, menurut saya harus kita dorong itu. Ini luar biasa. Pemirsa Mustofa TV, ini gebrakan akademisi. Ketika akademisi sudah bergerak, ini akan luar biasa tentunya ya, akan lebih didengar. Di 6.0 tentunya juga menggunakan berbagai platform media sosial. Karena sekarang dunia ada dalam genggaman. Para kaula muda, para Gen Z ya, yang memang notabene semuanya tidak bisa hidup sepertinya tanpa ada handphone di genggaman. Dunia itu sepertinya sudah diraih oleh anak-anak generasi Gen Z saat sekarang ini. Di 6.0 tentunya pemikiran-pemikiran mereka lah yang mempunyai kontribusi juga untuk
mempunyai andil turut serta dalam hubungan, isu hubungan internasional ini dapat segera teratasi. Wah, ini tentunya memang luar biasa ya. Nah, Bapak sebagai closing statement-nya nih, apa yang mau disampaikan kepada generasi Gen Z dan juga kepada dunia? Oke, baik. Saya mungkin di penutup ini mau memberikan buat teman-teman adik-adik, khususnya mahasiswa ya, khususnya untuk mahasiswa Mustopo juga, bahwa apa yang kita raih di perkuliahan, di ruang kelas itu seyogyanya bukan hanya sekedar buat nilai, buat kita mendapatkan ijazah dengan IP bagus, tapi seyogyanya itu bisa menjadi kontribusi konkret kita. Nah, apa yang kita bisa sumbangkan salah satunya adalah isu Israel-Palestina ini. Kenapa? Karena kita punya hutang sejarah dengan bangsa Palestina. Kita dulu pernah dijajah, dan salah satu syarat sebuah negara itu untuk diakui adalah pengakuan dari bangsa lain. Nah, ternyata salah satu pengakuan itu datang dari bangsa Palestina. Ini adalah fakta sejarah. Sehingga saya kira ini adalah momen kita untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina agar mereka juga bisa setara. Lewat apa tadi? Itu tadi saya bilang, lewat pemikiran-pemikiran para mahasiswa, khusus di kampus Mustopo, berpikir untuk mencari solusi lewat jalur akademik. Tentu saja nanti berkolaborasi dengan kami-kami para dosen, dengan para peneliti, sehingga menjadi sebuah kolaborasi yang bagus gitu, kolaborasi yang benar-benar mempunyai dampak yang luar biasa. Nah, satu lagi untuk umum ya, untuk kita sebagai bangsa Indonesia, kita ini adalah bangsa yang besar. Bangsa kita ini punya sebuah filosofi yang dirumuskan oleh para founding father kita lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya izinkan saya untuk mengulang sekali lagi bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu ada statement yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu dan selanjutnya kita harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan, baik buat bangsa kita sendiri maupun buat bangsa lain. Okay. Karena disitulah kemudian bisa dilihat martabat sebuah bangsa, dan kita adalah bangsa yang besar. Di ASEAN kita diakui sebagai bangsa besar, di PBB kita berulang kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di PBB kita berulang kali mengirimkan kontingen Garuda, pasukan khusus untuk menjaga perdamaian. Jadi kita tidak boleh kemudian menghilangkan martabat bangsa kita yang sudah ditanamkan oleh para founding father kita itu untuk konkret. Nah, dalam isu Israel-Palestina ini sekali lagi adalah juga pembuktian bahwa bangsa kita bangsa besar. Kenapa? Karena kita juga memikirkan harkat dan martabat bangsa lain, dalam hal ini adalah bangsa Palestina yang sedang dalam kondisi terjajah. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik. Pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan membawa manfaat, kepedulian terhadap negara lain. Selain menjaga negara Indonesia tercinta ini, apa yang sudah Anda lakukan untuk menjaga negaramu dan juga kepedulianmu terhadap negara lain? Kritik, saran, silahkan untuk disampaikan ke Mustopo TV. Saya Bena Rangkuti yang bertugas beserta kru mengucapkan terima kasih. Teruslah berbuat apa yang bisa kamu lakukan, tentunya yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.